501, episode 96 Hakim Api Seperti Setan 1. Diupload oleh Baca Suara. Kamu telah dengan paksa memasuki tabut akhir. Jong Hui-won disambut oleh kerumunan rasi bintang segera setelah menemukan dirinya di dalam bahtera. Anda telah memasukkan hot neraka. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari apa yang sedang terjadi di sini. Petik 2. Kenapa itu harus menjadi neraka, dari semua tempat? Apakah saya melakukan banyak dosa di kehidupan masa lalu saya? Petik 2. Tidak ada yang salah dengan fakta bahwa musuh di depan matanya membidik hidupnya. Jong Hui-won menemukan hantu kelaparan, yang berperut buncit tapi kurus itu tersandung satu sama lain dan bergegas ke arahnya seperti gunung yang jatuh, dan segera berteriak. Uril. Tidak ada balasan. Namun berkat Uril masih merembes dalam dirinya. Saat sayap putih tumbuh dari punggung Jong Hui-won, korona merah meresap di seluruh tubuhnya. Jam penghakiman diaktifkan. Saat dia mengayunkan pedangnya, segerombolan hantu yang kelaparan sebelumnya benar-benar tersapu. Rasi bintang condong yang jahat telah mencium aroma Anda. Musuh bergegas masuk tanpa akhir. Yang ditemukan dalam hot neraka ini tampaknya adalah makhluk parasit dari pandangan dunia lain. Untungnya, dia tidak sendirian di tempat ini. Hui Won-si. Yi Hyun-seong buru-buru berlari ke lokasinya dari suatu tempat dan berdiri berhadapan dengannya. Kurasa kamu sendiri telah melakukan banyak kesalahan, Hyun-seong-si. Raja Iblis, penguasa Crimson Fog, menatap Anda. Raja Iblis, Monstrous Armed Duke, mengungkapkan kebenciannya kepada Anda. Constellation, Hell's Parasite, mengamatimu. Constellation, Flame of Muspelheim, dengan sabar menunggu. Energi magis mereka pada akhirnya akan habis untuk menangkis semua hantu yang kelaparan ini. Tidak hanya itu, rasi bintang neraka dan Raja Iblis sedang menunggu pembukaan untuk menyerang, juga. Di belakangmu. Sebelum mereka menyadarinya, segerombolan hantu kelaparan menyelinap lebih dekat dari belakangnya dan menerkam dengan rahang besar mereka terbuka lebar. Namun, sebuah meriam yang membidik makhluk-makhluk ini terbang dari suatu tempat dan meniupnya. Eoni Hui-won. Itu dari kapal perang Yi Ji-hye. Kulit Jong Hui-won cerah saat dia berteriak. Apakah anak-anak bersamamu? Aku pikir mereka dijatuhkan di suatu tempat di dekat sekitar Sangah dan Seol Hua Eoni. Adapun pil 2 Jusi. Petik 2. Kami juga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Giyak. Semakin banyak penghuni neraka muncul. Iblis menghitung mereka bertarung kembali di kastil hitam, dan iblis tingkat duke yang mereka temui di dunia iblis juga mulai membuat penampilan mereka, juga. Setiap dari mereka telah menjadi bagian dari neraka ini, untuk digunakan sebagai subjek untuk skenario selanjutnya. Seorang malaikat tertinggi. Bunuh mereka, dan kita juga bisa mendapatkan posisi Raja Iblis. Pengeboman Yi Ji-hye terhadap mereka dimulai. Semua meriam di naga penyu, memuntahkan api, menyebabkan medan neraka berubah dan lava memuntahkan secara tak terkendali. Iblis yang terkena bit dan gumpalan lava semuanya meleleh, tetapi jumlah mereka tampaknya tidak berkurang sama sekali. Pandangan dunia yang berlaku adalah domain yang diperintah oleh jahat. Orang-orang yang diduga mati bangkit kembali beberapa menit kemudian. Yi Ji-hye yang ketakutan buru-buru berteriak. Jenderal Nim, di mana kamu? Mengapa tidak ada rasi bintang yang muncul di sini? Petik 2. Sayangnya, tidak ada Constellation menjawab panggilannya. Bahkan Uril, Dewa Perang Maritim, maupun Yi Hyun-seong ke-999 giliran. Mereka sekarang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung. Cucut. Saat itulah, bunga api mulai menari di udara. Bah! Sebuah portal bundar terbuka dan Biu muncul dari sana. Biu. Dia dulu tidak lebih besar dari bola sepak, tapi sekarang dia telah tumbuh begitu besar sehingga sulit untuk merangkul seseorang. Semua Dokaebis tumbuh dengan memakan fabel. Biu berteriak, bah, dan meringkuk saat percikan kuat meledak dari sosoknya. Bunga api dansa itu kemudian merobek dinding kabin. Dudu. Kerang meledak dari menara otomatis yang muncul dari dinding yang sobek. Apa kamu baik-baik saja? Kastil bergerak, Gong Pildu ada di sana. Armored Fortress miliknya sekarang memiliki skala kastil siap tempur setelah stigmanya berevolusi sekali lagi. Dan di atas benteng ini adalah Yu Sangah, Yi Seol Hua, serta dua anak. Eoni, Jusi, ayo lewat sini. Petik 2. Jong Hui-won dan Yi Hyun-seong meraih tangan Yi Seol Hua yang ditawarkan dan melompat ke atas benteng. Sementara itu, pedang panjang Yi Ji-hye berkilau berbahaya menuju hantu kelaparan mengejar mereka dengan memanjat dinding benteng. Dalam dunia di mana tidak ada cahaya dari bintang-bintang yang bisa menerangi mereka, anggota menyelamatkan mereka sendiri. Ayo mulai. Melalui otoritas Lotus Pedestal, Yu Sangah mulai membatasi gerakan musuh, sementara itu, Yi Ji-hye dan Gong Pildu terus menembak. Chimera Dragon duduk di ujung benteng dan menembakkan napasnya ke konstelasi yang mendekat dari udara. Adapun musuh yang berhasil menembus kekacauan ini dan memanjat dengan sukses, mereka disambut oleh serangan pedang jatuh Jong Hui-won. Steel Transformation, Yi Hyun-seong melindungi kulit teman-temannya, sementara Yi Seol Hua memperlakukannya karena ia terluka, bukan mereka. Kombinasi ini sudah lama diimpikan oleh orang tertentu.
Namun, ada satu anak lelaki yang tidak muncul dalam cerita aslinya. Aoh. Tembok yang membagi baik dan jahat, menjalankan otoritasnya. Constellation, ruler of the Deepest Pit, membawa bawahannya sendiri. Su Cucucu. Sekelompok belalang hitam pekat bergegas masuk dan menyelimuti langit neraka. Makhluk-makhluk ini menempel pada tubuh inkarnasi iblis yang bangkit dari kematian mereka dan mulai merobeknya. Ahak. Iblis berteriak putus asa ketika mereka jatuh ke dalam siklus kekal dari daging generasi mereka dengan sobek dan dihancurkan berulang kali. Mata Jong Hui Won bersinar dalam cahaya harapan saat dia mengamati kekuatan hantu kelaparan yang menurun secara bertahap. Situasi pertempuran satu sisi yang tidak menguntungkan perlahan tapi pasti berbalik. Meskipun menghancurkan, Hot Naraka, ini masih akan meminta terlalu banyak, setidaknya, membeli waktu yang cukup sepertinya cukup mungkin. Satu-satunya masalah saat ini berkaitan dengan Constellation yang belum bergabung dengan pertempuran. Su Cucucu. Saat itulah, bintang-bintang yang mengisi langit lanskap neraka ini tiba-tiba mulai bergerak ke arah tertentu. Rasi bintang menghantam dinding interior, Hot Naraka, dan menghancurkannya sebelum mengalir keluar melalui sana. Begitu cahaya dari rasi bintang menghilang, keseimbangan pandangan dunia juga runtuh. Hantu yang kelaparan tidak bisa lagi pulih dan tenggelam kembali ke dalam jurang neraka itu sendiri. Para sahabat akhirnya mengambil nafas dan saling menatap. Petik 2 titik. Apa yang baru saja terjadi? Yi Seol Hua mengajukan pertanyaan itu, tetapi tidak ada yang menjawab. Satu hal yang pasti, suatu peristiwa yang cukup besar untuk membuat bintang-bintang kehilangan minat di tempat ini terjadi di suatu tempat sekarang. Tatapan semua orang tertuju pada Gong Pildu selanjutnya. Dia mengerang keras dan mulai mengendarai benteng bersenjatanya. Baik, aku mengerti, jadi berhentilah menghasutku. Petik 2. Juga mengikuti bintang-bintang itu dan mulai bergerak. Rasi bintang yang mengalir keluar dari seluruh penjuru, tabut terakhir, terbang menuju kabin tertentu seolah-olah tersedot oleh lubang hitam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak bintang bergerak seperti itu. Bahkan Jong Hui Won, Yi Hyun Seong, dan Yu Sang-ah juga. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan mereka dari tontonan luar biasa dari setiap bintang di langit yang turun hujan. Itu sekaligus indah, dan agak dingin juga. Dan juga, sedih. Pada saat mereka tiba-tiba terbangun, mereka menyadari bahwa semua bintang ini berputar-putar di sekitar satu bintang di tengah. Pemandangan ruangan bisa dilihat melalui celah besar di dinding. Sindansu telah menembus langit. Dan dengan pohon itu sebagai pusatnya, bintang-bintang Kim Dokja terlibat dalam perjuangan yang pahit. Hentikan mereka. Ini adalah Wangsan Beol kami. Mereka adalah rasi bintang semenanjung Korea. Kim Yusin, setelah kehilangan lengannya, berteriak, dan Gie Baek mengayunkan pedang besarnya ke rasi bintang. The Bald General of Justice memusnahkan musuh dengan klubnya, sementara Seo Ae One Stroke of Bruce memperkuat status Constellation yang bersekutu dengan menulis di udara dengan kuasnya. Penyihir nomor 1 Joseon berubah menjadi harimau raksasa untuk bertarung melawan mitra dan kura-kuranya, sementara Nyonya Putri Fine Brocade memanggil semua warangnya untuk bertahan melawan pasukan. Ada juga rasi bintang yang tidak dikenal di antara mereka, sebuah bintang dengan mata tertutup di tengah-tengah pohon ini. Dongeng, Sindansu, bergelembung dengan dirinya sebagai intinya. Rasi bintang, Virtuous Wanggeom, mengumpulkan kemungkinan para dewa pendiri. Tampaknya dia adalah salah satu dewa pendiri semenanjung Korea. Berkatnya menyelimuti Kim Dokja dan rasi bintang semenanjung Korea, dan melindungi mereka. Petik 2 titik. Jenderal Nim. Mereka juga bisa melihat rasi bintang di atas kapal penyu, juga. Pemandangan lautan yang bergulir, dibawa ke kenyataan melalui transformasi tahap, disitulah sponsor Constellation Yi Ji Hye berada. Hari ini mengingatkan saya pada hari itu di Noryang. Ini kehormatan saya untuk bertarung bersama Anda, Jun Gyeong. Ini juga milikku. Pisau cok Jun Gyeong yang menggeram bertabrakan dengan palu Thor. Sayangnya, pasukan terlalu banyak untuk dilawan oleh kelompok kecil ini. Constellation, Flame of Muspelheim, memanggil pedang besarnya. Akhirnya, bahkan rasi bintang yang berasal dari neraka yang sama dengan Jong Hui Won mulai bergabung, juga. Tidak peduli seberapa baik Chok Jun Gyeong dan Yi Sun Sin sebagai konstelasi, masih mustahil bagi mereka untuk menghentikan mereka semua. Tapi kemudian, cahaya melintas dari Sindansu, dan beberapa hal mulai tumbuh di ujung dahannya. Lampu lalu turun seperti buah yang matang, berisi orang-orang yang akrab dengan para sahabat. Ini tuan besar kita. Aura kuat petir putih, serta pedang cahaya dari Breaking the Sky, mewarnai medan perang, kemudian, Yang Haiyong dan para Transcenders dari Urmurim mulai berkeliaran di medan perang juga. Mereka diikuti oleh konstelasi Yokai Jepang yang bergegas masuk, penggemar, tengus menggenggam bulu-bulu, dan, kapas bangkit dari bawah air, bahkan bawahan, Yamata no Orochi, juga bisa terlihat. Kalian sekelompok inkarnasi lemah berani. Buah-buah tanpa henti jatuh dari Sindansu. Di antara penyebaran petir putih yang mewarnai medan perang cerah, makhluk-makhluk dari skenario ke-6 mulai muncul berikutnya. Untuk Kim Dogesa. Mereka adalah, orang kecil, dari Pisilen. Mereka yang bertempur bersama mereka melawan musibah itu turun ke medan perang ini untuk membantu mereka.
Rasi bintang kecil dari planet kecil ini mengeluarkan senjatanya, Dragon Needle. Setiap kali pedang Constellation bergerak, orang-orang kecil mati berbondong-bondong. Ah, ah, ah. Tak satu pun dari teman-teman itu bisa berbicara di tontonan mengerikan kabin. Dan di pusat medan perang ini, bintang paling terang di tengah gunung yang terbuat dari bintang mati juga tidak berbicara sepatah kata pun. Kim Dokja di atas, tahta mutlak, yang hancur mempertahankan keheningannya. Yu Jung Hyuk, Han Suyong, dan Anna Croft semua berkelahi di sana. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan konstelasi sambil memuntahkan darah, mengikis setiap fabel yang mereka bisa, dan memeras setiap ons kekuatan tekad yang mereka miliki. Langit berubah dengan cepat dari tabrakan pandangan dunia. Odin, Osiris, Siva, Nuwa. Bukan hanya mereka, tetapi rasi bintang dari nebula dengan nama-nama asing semua bergabung, menyebabkan langit menjadi cerah dalam banjir pertunjukan cahaya yang menyilaukan. Apa yang diblokir bukan kegelapan, tapi cahaya lain. Para sahabat yang mengalami dunia yang tercekik ini merasa seolah-olah keberadaan mereka ditolak. Cahaya bintang dari rasi bintang memberitahu mereka hal ini, bahwa sejarah yang telah mereka susun sejauh ini tidak ada artinya. Great Fable, Demon World Spring, telah mulai mendongeng. Jong Hui Won juga tahu. Dia tahu bahwa makhluk-makhluk itu tidak dapat dikalahkan bahkan jika semua temannya melompat masuk sekarang. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. Dia membutuhkan fabel yang lebih kuat, yang bisa menghancurkan semua bintang yang menyilaukan itu. Jenis kekuatan yang bisa menghancurkan semua rasi bintang itu. Namun, Jong Hui Won tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan dengan pembantaian dewa atau Hellfire, itu masih mustahil. Konstelasi, Hakim Api Setan, sedang melihat inkarnasinya sendiri. Jong Hui Won menatap langit. Sponsornya yang tetap diam sampai saat itu ada di sana. Dia sangat menyukai sponsornya, dan karena itu, ada beberapa hal yang membuatnya takut meminta bantuan malaikat tertinggi. Kim Dokja. Bahkan kemudian, Jong Hui Won harus mengatakannya. Petik 2. Tolong, selamatkan dia, Uril. Segera, sponsornya membalasnya. Baik. Api yang membakar dengan panas menyelimuti lingkungan. Dia merasakan Uril berdiri tepat di belakangnya. Tanpa ragu, malaikat tertinggi pasti telah menggunakan matanya yang unik dan mulia untuk melihat dunia yang sama yang dilihat Jong Hui Won. Tiba-tiba, Jong Hui Won diliputi ketakutan. Bagaimana jika Uril mati di tempat ini? Uril hanyalah konstelasi kelas dongeng, bahkan jika dia sangat kuat, dia masih tidak bisa bertarung dan menang melawan konstelasi Midgard. Tapi kemudian, tangan lembut menyentuh bahunya. Jangan khawatir, Hui Won. Aku akan mewujudkannya, apapun yang terjadi. Bagian belakang Uril yang melewatinya lebih kecil dari Jong Hui Won. Yang terakhir tidak bisa mengalihkan pandangannya dari punggung kecil itu. Kebaikan paling kuno, telah mulai bercerita. Sayap putih menyebar dari punggung kecil itu dan menyelimuti seluruh dunia saat suara Uril yang sebenarnya bergema. Oh, dengarkan aku, Eden. Jong Hui Won merasakan sesuatu yang bergetar terasa di dalam dirinya. Sesuatu yang mirip dengan sebuah fragmen menggeliat di dalam, itu adalah fragmen berat yang mulai tertidur di dalam dirinya sejak berakhirnya perang besar orang suci dan iblis. Tembok yang membagi baik dan jahat, telah mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Su cucucut. Segera, malaikat mulai muncul satu per satu. Malaikat tingkat bawah dan menengah, jumlahnya membengkak dari 10, lalu menjadi 100, lalu menembak melewati 1000 dalam sekejap. Di antara mereka ada wajah-wajah yang akrab, seperti malaikat Jibril. Tidak hanya itu, roh-roh malaikat agung yang mati selama perang besar orang suci dan iblis dapat terlihat di antara mereka, juga. Uril. Penjaga pemuda dan perjalanan, Rafael memanggilnya. Malaikat yang selalu memandang dunia dengan mata mengantuk perlahan berlutut di hadapannya bersama dengan semua malaikat tertinggi lainnya. Apakah Anda akan mewarisi? Uril tidak menjawab, tetapi kembali menatap inkarnasinya, sebagai gantinya. Senyum samar muncul ke ekspresi mulia malaikat agung ini. Jong Hui Won berteriak, tetapi suaranya tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Saat Uril menganggukkan kepalanya, Rafael dengan keras memproklamirkan. Uril, mulai saat ini kamu adalah kebaikan besar kami. Su cucu-cucu. Korona besar itu benar-benar menyelimuti sosok Uril. Kemudian, baju besi warna platinum yang luar biasa cemerlang menempel padanya. Semua status Uril sekarang memanifestasikan dirinya, seperti kembali pada hari itu ia memerintah sebagai teror semua setan setelah memotong kepala Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bintang terkuat di saat Hakim Api Setan Iblis menggenggam pedangnya, setiap malaikat yang berlutut berdiri kembali. Oh, sesama malaikatku, mari kita mulai dengan perang besar orang suci dan setan yang terakhir. Sirip.